Di sebuah peternakan, seekor kuda berdiri tegap. Saat ia bergerak, setiap langkahnya menyimpan fakta. Tahukah kamu? Kuda memiliki penglihatan hampir 350 derajat, membuatnya bisa melihat hampir ke segala arah tanpa harus menoleh. Ketika ia berlari, kecepatannya bisa mencapai sekitar 70 km per jam. Berkat kaki yang diciptakan khusus untuk ketahanan jarak jauh, kuda juga mampu tidur sambil berdiri karena sistem ligamen khusus yang mengunci kakinya. Dan, meski terlihat tenang, kuda punya ingatan yang sangat tajam. Mereka bisa mengingat tempat, suara, bahkan manusia selama bertahun-tahun. Bayangkan 3 raksasa sungai yang mengalir membelah benua. Sungai Nil, dengan panjang lebih dari 6.600 km, menjadi sumber kehidupan bagi peradaban Mesir kuno dan masih mengalir megah hingga hari ini. Di Amerika Selatan, Sungai Amazon yang memiliki debit air terbesar di dunia merambah jantung hutan hujan tropis, menghidupi keanekaragaman hayati yang tak tertandingi. Sementara itu, ada Sungai Yangtze di Tiongkok, yang membentang lebih dari 6.300 km dan menjadi urat nadi perekonomian serta budaya. Ketiganya bukan sekadar aliran air, melainkan jalur sejarah dan kehidupan bagi jutaan manusia. Bayangkan seekor hewan tinggi menjulang di padang savana. Itulah jerapah. Makhluk dengan beberapa fakta unik yang jarang kita sadari. Fakta pertama, jerapah memang memiliki leher yang panjang, tapi tahukah kamu? Jumlah ruas tulang lehernya sama persis seperti manusia, hanya 7. Hanya saja, ukurannya jauh lebih besar. Fakta kedua, lidahnya. Lidahnya bisa mencapai 45-50 cm. Cukup panjang untuk menjilat daun berduri, tanpa terluka. Dan fakta ketiga, jerapah hanya tidur sekitar 30 menit, hingga 2 jam per hari. Itu menjadikannya salah satu hewan yang paling sedikit tidur di dunia. Tinggi, elegan, dan penuh keunikan itulah jerapah. Badak dikenal sebagai salah satu hewan terkuat di bumi. Tapi, di balik tubuh besarnya yang kokoh, tersimpan beberapa fakta menarik yang mungkin jarang kita dengar. Pertama, kulit badak memang tebal, bisa sampai 5 cm. Namun, kulit sekuat itu ternyata sensitif terhadap sengatan matahari dan gigitan serangga. Itulah mengapa mereka suka sekali berkubang di lumpur. Itu seperti tabir surya dan pelindung alami bagi mereka. Kedua, jangan terkecoh dengan tubuhnya yang berat. Badak ternyata sangat lincah dan bisa berlari dengan kecepatan hingga 50 km per jam. Itu lebih cepat dari kecepatan lari kebanyakan manusia. Dan yang ketiga, tentang tanduk legendaris mereka. Tanduk badak itu sebenarnya terbuat dari keratin, bahan yang sama persis seperti rambut dan kuku kita. Bukan dari tulang. Kuat, cepat, dan penuh keunikan. Itulah pesona sebenarnya dari si raksasa lembut ini. Mari simak 3 fakta unik kereta yang mungkin belum kamu tahu. Pertama, tentang kecepatan. Kereta maglev di Jepang adalah yang tercepat di dunia, mampu melesat hingga lebih dari 600 km per jam. Kecepatannya hampir menyamai pesawat terbang. Kedua, soal keamanan. Di saat menikung, rel kereta sengaja didesain miring ke samping. Trik fisika sederhana ini menjaga kereta tetap stabil dan mencegahnya terlempar. Dan ketiga, asal-usulnya. Sebelum ada mesin uap, kereta pertama di dunia justru digerakkan oleh tenaga kuda. Inovasi sederhana inilah yang menjadi fondasi transportasi kereta modern. Kamu tahu pohon sebagai penopang kehidupan. Tapi, tahukah kamu ada 3 pohon yang bisa disebut sang raja? Pertama, General Sherman. Sequoia raksasa di California ini adalah pohon dengan volume terbesar di dunia. Tingginya menjulang lebih dari 80 meter. Kedua, Hyperion. Sejenis redwood dengan ketinggian sekitar 115 meter. Ini adalah pohon tertinggi yang pernah ditemukan manusia. Dan ketiga, pondok. Tampak seperti hutan espan biasa di Utah, tapi sebenarnya ia adalah satu organisme raksasa. Seluruh koloni pondok terhubung oleh akar yang sama.
menjadikannya salah satu makhluk hidup tertua dan terbesar di bumi. Inilah 3 penjaga planet kita, yang menyimpan sejarah ribuan tahun dalam setiap lingkar hidupnya. Di banyak belahan dunia, jamur bukan sekedar makhluk kecil yang tumbuh di balik lembabnya hutan. Ia adalah bagian dari budaya. Di Jepang, jamur shiitake dianggap simbol umur panjang. Di Eropa Timur, berburu jamur liar menjadi tradisi keluarga turun-temurun. Sementara di Indonesia, jamur tiram hingga marel mulai masuk ke kuliner modern tanpa meninggalkan sentuhan lokal. Dari ritual, makanan, hingga simbol kehidupan, jamur selalu punya cerita. Beruang adalah mamalia omnivora yang hidup di berbagai belahan dunia. Dari hutan boreal Kanada hingga pegunungan Asia, tubuhnya besar dan terlihat tenang. Tapi jangan tertipu, beruang bisa berlari hingga 40 km per jam. Dan cakarnya cukup kuat untuk merobek batang kayu saat mencari makanan. Setiap jenis beruang punya ciri khas. Beruang kutub adalah perenang tangguh yang mampu menempuh perjalanan jauh di laut. Beruang coklat memiliki kekuatan gigitan yang bahkan lebih kuat dari singa. Sementara itu, panda raksasa bisa menghabiskan lebih dari 10 jam sehari hanya untuk mengunyah bambu. Matanya yang besar mampu menangkap cahaya sekecil apapun. Burung hantu muncul sebagai pemburu paling efisien di alam, memberi mereka penglihatan tajam dalam kegelapan. Kepala burung hantu bisa berputar hingga 270 derajat, memungkinkan mereka mengamati lingkungan tanpa menggerakkan tubuh. Bulu mereka yang lembut dirancang untuk terbang tanpa suara, membuat mangsa tak sadar saat serangan datang. Dengan pendengaran super sensitif dan cakar yang kuat, burung hantu menjadi simbol keheningan dan ketepatan di dunia hewan nokturnal. Dengan kaki panjang dan sayap yang dapat membentang lebih dari 2 meter, bangau adalah salah satu burung migrasi paling mengagumkan di dunia. Mereka mampu terbang ribuan kilometer tanpa henti, mengikuti arah angin dan menghindari badai di ketinggian. Di habitatnya, bangau berperan penting menjaga keseimbangan ekosistem dengan memangsa katak, serangga, hingga ikan kecil. Uniknya, bangau dikenal setia pada satu pasangan seumur hidup, membangun sarang yang sama tahun demi tahun. Banyak lahan basah tempat bangau mencari makan berubah menjadi perkotaan dan pertanian, membuat mereka kehilangan rumah alami. Singa, si raja padang rumput Afrika, adalah salah satu karnivora paling kuat di dunia. Mereka hidup dalam kelompok bernama pride, dipimpin oleh kawanan betina yang berburu secara terkoordinasi. Seekor singa jantan dewasa dapat mengaum hingga terdengar 8 km jauhnya, menjadi tanda kekuatan dan wilayahnya. Sebagai predator puncak, mereka menentukan perilaku hewan lain. Misalnya, herbivora tidak berlama-lama di satu area karena takut predator, sehingga vegetasi bisa pulih. Meski terlihat dominan, populasi mereka terus menurun akibat perburuan dan hilangnya habitat. Ikan bernapas dengan oksigen yang terlarut di dalam air, bukan airnya sendiri. Menggunakan organ khusus yang disebut insang untuk menyerap oksigen dan melepaskan karbon dioksida, sama seperti manusia membutuhkan oksigen dari udara. Air masuk melalui mulut, melewati insang yang kaya pembuluh darah, di mana oksigen diambil lalu dialirkan ke seluruh tubuh. Bayangkan seekor bebek menjatuhkan makanan ke air, lalu ikan-ikan datang mendekat. Sekilas terlihat seperti empati seolah bebek peduli pada ikan. Namun secara ilmiah, ini belum tentu empati seperti pada manusia. Yang paling mungkin, bebek hanya belajar dari kebiasaan. Menjatuhkan makanan membuat ikan muncul, dan itu menarik perhatiannya. Ini disebut perilaku asosiasi, bukan niat membantu. Meski begitu, kejadian ini juga menunjukkan satu hal penting. Hewan bukan mesin tanpa rasa. Mereka bisa berinteraksi lintas spesies dengan cara yang tampak peduli.
meski belum tentu benar-benar memahami perasaan makhluk lain. Banyak orang percaya unta menyimpan air di punuknya. Faktanya, itu keliru. Punuk unta berisi lemak, bukan air. Lemak ini berfungsi sebagai cadangan energi yang saat dipecah mampu menghasilkan air metabolik di dalam tubuh. Selain itu, unta memiliki sel darah merah, berbentuk oval yang tetap aman saat dehidrasi ekstrem dan bisa mengembang cepat ketika minum. Dalam satu waktu, unta dewasa dapat meneguk lebih dari 100 liter air hanya dalam beberapa menit. Ditambah urin yang sangat pekat dan kotoran yang kering, unta menjadi salah satu hewan paling efisien bertahan hidup di gurun. Juga menjalani tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi dengan tali sederhana dan asap pengusir lebah. Ia memanjat tebing tinggi atau batang pohon raksasa, tempat lebah liar membangun sarangnya. Setiap langkahnya penuh risiko, salah pijak sedikit saja, nyawanya bisa melayang. Namun, di balik bahaya itu ada penghormatan besar terhadap alam. Pemburu madu sejati tak pernah rakus. Ia hanya mengambil seperlunya, meninggalkan sebagian untuk lebah agar koloni tetap hidup. Disinilah awal perjalanan besi tua, tumpukan logam bekas yang dulu tak lagi berguna. Dengan bantuan elektromagnet raksasa, potongan besi diangkat dengan mudah, seolah tertarik oleh kekuatan tak terlihat. Dari situ, logam-logam ini dipindahkan ke truk besar dan dibawa menuju pabrik peleburan. Sesampainya di sana, scrap metal dipilah, dibersihkan dari kotoran dan bahan non-logam. Lalu mereka dimasukkan ke tungku besar, tempat suhu bisa mencapai lebih dari 1000 derajat Celcius. Dalam sekejap, besi tua itu meleleh, menyatu menjadi cairan panas berwarna oranye menyala. Setelah dilebur, logam cair dituangkan ke cetakan, membentuk baja atau besi baru yang siap digunakan kembali. Tahukah kamu, kenapa langit terlihat biru setiap hari? Padahal sinar matahari itu sebenarnya tidak berwarna, alias putih. Rahasianya ada pada udara di sekitar kita. Ketika cahaya matahari masuk ke atmosfer bumi, ia bertabrakan dengan molekul udara. Cahaya biru memiliki panjang gelombang paling pendek, jadi dia lebih mudah tersebar ke segala arah. Nah, karena itulah mata kita lebih banyak menangkap warna biru dibanding warna lain. Saat matahari mulai terbenam, cahayanya menempuh jarak lebih jauh di atmosfer. Cahaya biru tersebar habis, dan warna merah oranye jadi lebih dominan. Itulah sebabnya langit sore tampak begitu indah dan hangat. Jadi setiap kali kamu menatap langit biru, ingat, itu bukan sekadar warna, tapi hasil dari sains yang bekerja setiap detik di atas kepala kita. Pernah lihat tanaman tumbuh subur, tapi tanpa tanah? Itulah keajaiban hidroponik dan aeroponik, cara modern menanam di zaman sekarang. Kalau biasanya akar tumbuhan menyerap air dan nutrisi dari tanah, di sistem ini, semua kebutuhan tanaman diberikan langsung melalui air bernutrisi. Menariknya, metode ini bisa dipakai di tempat sempit, bahkan di balkon rumah atau atap gedung. Selain hemat lahan, hasil panennya juga lebih cepat, bersih, dan bebas dari hama tanah. Itu sebabnya banyak petani modern mulai beralih ke teknologi ini, karena masa depan pertanian tidak selalu berwarna coklat tanah, tapi bisa hijau segar di udara. Setiap barang yang kamu pegang, entah itu pakaian, telepon, bahkan makanan di meja, mungkin punya perjalanan yang jauh sebelum sampai di tangannya. Ada kemungkinan ia pernah melintasi lautan, menempuh ribuan kilometer, melewati batas negara, dan menantang perubahan cuaca yang sulit ditebak. Di samudera luas, kapal-kapal raksasa bergerak perlahan, namun pasti. Mereka membawa kontainer berisi kebutuhan jutaan orang, sambil menghadapi gelombang besar dan badai yang bisa muncul kapan saja. Di dalamnya, para pekerja tetap berjaga. Ada ritme hidup yang berbeda di tengah laut, sunyi, luas, dan tanpa kepastian selain tujuan di depan. Ketika kapal itu tiba di pelabuhan, kren baja raksasa bekerja tanpa henti. Kontainer diangkat satu persatu, seperti menyusun puzzle dunia. Dari sana, barang-barang itu diteruskan lagi, menuju toko, rumah, dan kehidupan kita. Dunia ini terhubung, jauh lebih luas, dan jauh lebih saling bergantung daripada yang sering kita sadari. Di bawah permukaan bumi yang kita pijak, ada sesuatu yang terus bergerak. Cairan panas yang menyala, lahar, mengalir perlahan seperti darah dalam tubuh raksasa yang sedang tidur. Gunung berapi bukan hanya batu dan tanah yang menjulang. Ia adalah jantung bumi yang berdenyut dalam diam. Terkadang diterbangkan. Tekanan yang tersimpan selama ratusan tahun dilepaskan dalam sekejap. Dan lahar panas meluncur menuruni lereng. Ledakan terjadi, abu menyelimuti langit, membawa kekuatan yang tidak bisa dihentikan. Lahar itu tidak memilih, ia melahap hutan, desa, dan apa saja yang ada di jalurnya. Tapi dari kehancuran itu, kehidupan baru muncul. Tanah vulkanik adalah salah satu tanah paling subur di dunia. Pepohonan kembali tumbuh, ladang menjadi hijau, dan manusia kembali membangun rumahnya di kaki gunung. Gunung berapi mengingatkan kita bahwa alam tidak hanya mencipta, tetapi juga menghancurkan. Di antara keduanya, kita belajar untuk menghargai kehidupan, selagi api di dalam bumi masih bernapas. Begitu kita bangun tidur, tubuh sebenarnya sedang kekurangan cairan. Selama 6-8 jam, tubuh bekerja tanpa asupan air. Jantung tetap berdetak, paru-paru tetap bernafas, dan otak tetap aktif. Tapi kita tidak memberi apapun untuk menggantikan cairan yang hilang. Itulah kenapa memulai hari dengan 1 gelas air terdengar sederhana, tapi dampaknya nyata. Air membantu otak menyala lebih cepat, membantu darah mengalir lebih lancar, dan membuat metabolisme tubuh kembali aktif. Bahkan, suasana hati bisa terasa lebih ringan hanya karena tubuh kembali terhidrasi. Hari ini sebelum apapun dimulai,
Berikan tubuhmu satu hal yang baik. Di sebuah kota kecil bernama Bunol, Spanyol. Setiap tahun terjadi perang paling unik di dunia. Bukan pedang, bukan senjata, tapi tomat. Ribuan orang berkumpul, wajah-wajah bahagia memenuhi jalan. Ketika jam menunjukkan waktu, truk penuh tomat datang dan semuanya berubah jadi lautan merah. Tidak ada musuh, tidak ada pemenang. Yang ada hanya tawa, energi, dan kenangan yang tak terlupakan. Di balik hutan tropis Afrika, hidup salah satu kerabat terdekat manusia, simpanse. Mereka cerdas, mampu menggunakan alat, bahkan bekerja sama saat berburu. Setiap kelompok memiliki bahasa isyarat dan suara unik, seperti budaya kecil yang diwariskan dari generasi ke generasi. Meski kuat dan lincah, simpanse juga penuh emosi. Mereka bisa tertawa, marah, dan bahkan berduka. Namun habitat mereka terus menyusut. Simpanse bukan sekadar hewan. Dia adalah cermin evolusi kita, mengingat bahwa kita berbagi dunia dengan makhluk luar biasa. Di tengah gelapnya malam, seekor kalajengking muncul dari celah bebatuan. Tubuhnya berpendar lembut di bawah sinar bulan. Makhluk purba yang telah bertahan ratusan juta tahun ini, memadukan ketenangan dan bahaya. Dengan capit yang kuat dan ekor beracun yang siap menyerang, dia berburu dengan sabar, merasakan getaran sekecil apapun di tanah. Meski tampak menakutkan, sebagian besar kalajengking bukan ancaman bagi manusia. Mereka hanyalah penjaga malam alam liar, kecil, sunyi, namun penuh kekuatan. Di balik kilau gedung pencakar langit, ada sosok-sosok pemberani yang jarang terlihat. Mereka adalah pembersih. Kaca gedung, orang-orang yang bekerja ratusan meter di atas tanah, hanya bergantung pada tali, angin, dan keberanian. Setiap pagi mereka turun perlahan, menyapu debu yang menempel di kaca, sambil menahan terjangan angin yang tak pernah bisa ditebak. Bagi mereka, ketinggian bukan musuh, tapi rekan kerja yang harus dihormati. Dan berkat mereka, kota tetap berkilau, memantulkan cahaya yang membuat langit terlihat lebih dekat. Di langit malam yang gelap, ada tarian cahaya yang hanya muncul di tempat tertentu di bumi. Itulah aurora. Fenomena ini terjadi ketika partikel dari matahari bertabrakan dengan atmosfer bumi. Saat partikel itu memasuki kutub utara atau selatan, mereka menghasilkan warna hijau, merah, dan ungu yang menyala seperti tirai cahaya. Aurora bukan hanya keindahan alam, tapi juga bukti bahwa bumi memiliki perisai pelindung yang bekerja tanpa henti. Jadi, saat kamu melihat aurora, itu adalah sains yang sedang menari di langit. Pernah bertanya, kenapa aroma kopi bisa langsung bikin kita merasa lebih segar, bahkan sebelum meminumnya? Ternyata, saat kita mencium aroma kopi, otak mengaktifkan area yang mengatur kewaspadaan. Aroma ini memicu sinyal yang meningkatkan produksi hormon, dopamin dan serotonin, dua zat yang membantu kita fokus dan merasa lebih berenergi. Penelitian juga menunjukkan bahwa hanya mencium bau kopi bisa membuat otak bekerja sedikit lebih cepat. Jadi kalau pagi ini kamu menghirup aroma kopi, itu bukan cuma wangi, tapi reaksi sains yang sedang membangunkanmu. Tahukah kamu bahwa di luar angkasa tidak ada yang benar-benar sunyi? Di balik gelapnya ruang hampa, ada gelombang kosmik yang terus bergerak, sisa bisikan dari ledakan besar, Big Bang, yang terjadi lebih dari 13 miliar tahun lalu. Tahukah kamu bahwa bintang yang kamu lihat malam ini mungkin sudah tidak ada lagi? Cahayanya butuh waktu ribuan tahun untuk sampai ke mata kita. Artinya, setiap kali kita menatap langit, sebenarnya kita sedang melihat masa lalu. Dan tahukah kamu bahwa ada triliunan galaksi di alam semesta? Setiap galaksi berisi miliaran bintang, dan di antara semua itu, planet kecil bernama Bumi ini adalah satu-satunya tempat yang kita tahu bisa menampung kehidupan. Jadi ketika malam terasa sunyi, ingatlah, kamu sedang berdiri di titik kecil dari sesuatu yang begitu luas dan luar biasa. Di bawah warna biru laut yang menenangkan, tersembunyi pintu masuk menuju dunia yang sunyi, dunia yang belum ingin ditemukan manusia. Di kedalaman lebih dari 6.000 meter, tekanan bisa menghancurkan baja dalam hitungan detik. Namun, di tempat gelap yang tampak mustahil itu, kehidupan justru muncul dalam bentuk paling aneh dan memukau. Ada ikan yang punya lampu di kepalanya, udang yang bisa menembakkan cahaya biru seperti senjata, dan makhluk yang belum pernah tersentuh mata manusia. Setiap meter yang kamu turuni, seperti melangkah masuk ke kisah misteri yang tidak pernah selesai ditulis. Dan ketika kamu akhirnya berada di dasar, kamu sadar satu hal, bahwa laut dalam bukan hanya tempat, tapi pengingat bahwa bumi masih menyimpan rahasia yang jauh lebih besar daripada rasa takut kita sendiri. Apel, buah sederhana yang menyimpan sejarah panjang ribuan tahun. Dari kebun di Asia Tengah, apel menyebar ke seluruh dunia dan menjadi simbol kesehatan. Di balik kulitnya yang merah atau hijau, tersimpan ratusan zat bermanfaat, vitamin, serat, dan antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas. Rasanya segar, manis, kadang sedikit asam, membuatnya jadi camilan favorit semua umur. Tak hanya itu, apel juga menjadi inspirasi dalam cerita rakyat, ilmu pengetahuan, hingga budaya populer. Setiap gigitan mengingatkan kita bahwa keajaiban sering datang dari hal paling sederhana. Itulah apel, buah kecil dengan dampak besar dalam kehidupan manusia.